Jumpa lagi kita di materi yang ketiga dalam bimbingan teknis untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam di kawasan hutan. Ya, meskipun berdasarkan peraturan di kawasan hutan diizinkan diselenggarakan pariwisata, namun untuk terselenggaranya dengan benar dan selaras dengan tujuan pengelolaan dan supaya hutan kita tetap lestari, diperlukan persyaratan-persyaratan dasar yang berupa rencana-rencana dan izin dan persyaratan-persyaratan operasional yang mencakup lanskap, pengelolaan, dan pelayanan. Rencana dan izin apa saja yang disyaratkan dan bagaimana memenuhi rencana operasional nanti akan disampaikan di dalam materi ini. Nah, perencanaan sarana prasarana wisata alam merupakan sinergi dari unsur-unsur lanskap, kemudian juga program wisata, dan yang ketiga adalah landasan hukum. Jadi di sini nanti pemahaman tentang lanskap dari suatu kawasan hutan itu menjadi sangat penting. Kita harus mengetahui persis karakteristik dari lanskap kawasan tersebut dan mempelajarinya sebagai landasan untuk nanti mengolah kawasan tersebut dan mengembangkan kegiatan-kegiatan apa yang tepat berdasarkan lanskap yang dimiliki oleh kawasan. Dan juga nantinya pada gilirannya akan mengembangkan atau membangun sarana dan prasarana apa yang harus dibangun untuk mendukung program dan kegiatan tersebut. Karena apa? Karena itu secara keseluruhan nanti harus selaras dan merupakan citra dari kawasan tersebut. Karena program wisata alam dan karakteristik dari lanskap itulah yang nanti akan mendikte pariwisata macam apa yang akan dikembangkan di kawasan yang bersangkutan. Jadi kalau kita tahu persis tahapan dari pembangunan sarana prasarana ini mensyaratkan dokumen-dokumen perencanaan. Jadi dokumen-dokumen perencanaan ini terdiri dari banyak juga ya di kawasan hutan ini. Pertama adalah dokumen memastikan bahwa kawasan hutan yang nantinya akan kita bangun sarana prasarananya ini sudah memiliki rencana pengelolaan, ya, rencana pengelolaan. Kemudian juga bahwa sudah memiliki suatu kajian atau feasibility study atau studi kelayakan kawasan, karena tidak semuanya loh kawasan hutan itu layak untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Nah, sesudah itu kita perlu sebuah rencana yang memberikan arah pariwisata macam apa nanti yang layak dikembangkan di tempat tersebut. Nah, rencana ini disebut dengan rencana pengembangan pariwisata di kawasan hutan. Setelah kita memperoleh arahan-arahan dari rencana yang telah dikembangkan di dalam rencana pariwisata alam kawasan hutan, kita nanti perlu sebuah rencana yang menggambarkan bagaimana pemilahan ruang atau tempat-tempat mana atau ruang-ruang mana yang nanti akan tetap dikelola oleh si pengelola hutan, dalam hal ini adalah KLHK, dan mana yang boleh dikembangkan oleh pihak ketiga atau dalam hal ini dapat diusahakan oleh pihak-pihak lain. Nah, di sini baru kita nanti membuat semacam suatu dokumen yang menentukan, yang disebut sebagai dokumen rencana tapak yang menentukan letak di mana sarana prasarana ini akan dibangun. Nah, tahapan-tahapan itulah yang selayaknya dilalui ketika kita akan membangun sarana dan prasarana di kawasan hutan. Nanti kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan juga operasionalnya gimana. Kita mesti harus tahu juga tentang pengelolaannya, kemudian tentang pelayanan yang sudah dikembangkan di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana lanskap, kembali lagi lanskap tadi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah landasan hukum yang menggarisi kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu nanti yang akan disampaikan di dalam materi tentang tahapan pembangunan sarana prasarana, persyaratan-persyaratannya. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di BIMTEK, dan jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi.